Kenapa revisiannya jadi gini sih, Nay? Kan gue udah bilang ikutin aja persis kemauan kliennya. Tapi kan Mas, saya cuma berusaha bikin kampanye biar gak norak-norak banget. Nay, klien kita itu emang Nora. Udah ikutin aja, biar cepet. Aing mau hayang kopi. Apaan katanya? Katanya dia macan, minta kopi. Jangan panik. Kopi. Nay, tolongin si Cahyadi kesurupan. Minta kopi katanya. Gue udah bilang berkali-kali, gue bukan dukun. Ya tapi kan lo pernah bikin buku bareng hantu. Apaan sih? Enggak ah, orang gue lagi meeting sama Mas Stefan. Udah, Nay, lo ngurus ini aja, Nay. Biar kerjaan lo di take over Nisa. Iya. Nis, ikut gue yuk. Balik kok, orang kerjaan gue diambil. Ya Cahyadi gimana, tolongin dong. Dia mau kopi kan? Kasih aja kopi. Hah? Gue? Nih. Pahit anjing. Macan gak tau diuntung. Bodoh, lepasin gua. Ada apa nih, Bang? Ada macan. Mana tuh? Mana? Lu. Saya Cahyadi, Bang. Cahyadi. Itu tangannya macan. Wah, udah hampir setahun masih bestseller aja nih novelnya si Naya. Kecewa ah gue. Malah jadi kayak horor murahan gitu. Pengen banget viral kali ya? Sotoy, dikira nulis gampang kali. Udah, nggak usah dengerin. Buku kamu bagus kok. Bestseller, royaltinya juga lumayan kan? Iya sih, tapi kan tuh cuma sementara aja. Image dukunnya itu loh, nempel seumur hidup. Aku tuh pengen kayak dia, udah 20 tahun lebih. Karyanya masih aja cetak ulang terus. Keren banget tau gak sih? Kapan ya aku bisa nulis kayak dia? Pertama, kamu juga keren. Yang kedua, tulisan kamu juga bagus. Cuma semuanya kan butuh proses, Nay. Percaya deh, Kirana Widuri waktu pertama kali nulis, nggak langsung sekeren ini juga. Ada masa-masa alainya pasti. Jadi aku sekarang alay ya? Itulah hebatnya kamu. Alainya kamu tuh elegan. Tapi sebenarnya sih, aku udah mulai nulis cerita baru. Oh ya? Udah aku kirim juga sinopsisnya ke Mas Alvin. Ya mudah-mudahan sih diokein. Tentang apa? Cerita dong. Tentang gimana segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti minimal punya dua sisi. Kayak misalnya nih, ketika kita kehilangan, di saat itu sebenarnya kita sedang mendapatkan sesuatu juga. Begitu pula sebaliknya. How everything is actually about chaos and cosmos. Kosmos. Magic jar. Kok magic jar sih? Bercanda. Tapi kayaknya itu bakalan keren deh. Terdengar filosofis. Terus gimana persiapan film kamu? Wah, seru. Seru banget. Udah gitu ya, kamu tahu nggak? Aku ada adegan berbahaya gitu kan. Lompat dari satu gedung ke gedung yang lain. Kamu tahu lompatnya sama siapa? Siapa? Doni Alamsyah. Serius? Serius? Ah, keren banget pokoknya. Tapi kamu nggak takut? Sebetulnya aku cuma takut kalau kita pisah sih, Nay. Ih, lupain dulu dong dialog sinetronnya. Kamu tuh mau main film loh. Fokus. Mas Alvin ngechat nih.
Iya, dia nanya kapan bisa datang ke kantor penerbit. Katanya Bu Broto pengen ngobrol. Cie, jadi nih nulis tentang Magic Jar. Bagus lah. Gue kira lo lagi ngobrol. Ngobrol? Ya sama temennya yang kemarin bantuin nulis novel. Oh, Gali. Aduh, jangan disebut, ntar dia muncul beneran. Dah, Bu Bro tuh udah nungguin soalnya. Gue takutnya ntar kalau kita terlambat. Goblok! Harus banget munculnya kayak begitu apa? Maklum mas, namanya juga aktor watak. Tumben Mas ngajakin meetingnya malam-malam gini. Minggu lalu gue ajakin siang, lu yang sibuk terus kan? Oh iya, minggu lalu saya tuh lagi pindahan Mas. Oh, kenapa? Iya, ke tempat yang lebih dekat sama kantor aja. Ah, iya. Lagian ini sekalian kita pada lembur lagi nyiapin ulang tahun kantor kan ada proyek antologi. Oh iya, feature writer-nya tahun ini siapa? Kirana Widuri. Kesukaan saya tuh Mas. Oh, gitu. Jadi sekarang kesukaan kamu Kirana Widuri. Oke, I'm fine. Kenapa sih? Kayak gitu sih kamu. Ya kamu. Kenapa emang? Tadi kesukaannya katanya Kirana Widuri. Ini ya, Kirana Widuri nomor 2 deh. Ya, yang nomor 1 di hati aku tetap siapa? Kamu. I know. Halo, permisi. Ah, ini kan masih ada gua. Pacarannya nggak bisa di reschedule dulu nih. Mohon maaf. Pacar? Beyonce! Resepsi kecil-kecilan aja, ngundang yang kenal-kenal doang. Ya kan, Vin? Gitu. Cer, tolong bikin minum ya. Kenapa? Nggak tahu nih mas, leher berat banget. Kebetulan nih ada Mbak Naya. Mbak, tolong liatin dong. Saya takut ketempelan. Ketempelan. Ada hantu yang nemplokin maksudnya. Maaf, saya cuma penulis, permisi. Nay. Lihat apa? Enggak kenapa-napa. Dul, pasti tertekan sekali ya. Jadi paranormal, punya indera keenam, bisa lihat-lihat setan begitu. Pasti dia tiap hari takut itu. Bukannya malah enak ya? Kan dia malah bisa komunikasi sama hantu. Enak dong? Untuk apa coba komunikasi sama setan? Ya, buat networking lah. Mana tahu nanti lu butuh bantuan dia. Hah? Ya itu kayak Mbak Naya aja novelnya jadi laris kan gara-gara dibantuin hantu. Ya Mbak ya? Laris dia. Ya beda lah. Dia itu bukan dibantu hantu. Justru Mbak Naya yang bantuin hantu. Karena Mbak Naya, hantu itu bisa tenang kembali ke alamnya. Kau tidak baca novelnya ya? Baca makanya. Mana ada setan bantuin manusia? Ada lah. Itu Roro Jongrang lu pikir siapa yang bikinin 1000 candi? Kru bedah rumah. Ya setan lah. Lu mah gak tahu sejarahnya sih. Baca makanya. Tapi lu udah lihat video penampakan yang di pabrik Wapar itu nggak? Ada? Ada. Serius? Serius. Nih, kemarin viral banget nih. Serem. Lanjut lah. Video kucing aja. Nah, yuk. Oh, iya Mas. Halo Bu. Bentar ya. Ini lagi ngasih makan Rudi sama Marwan. Kalau telat makannya bisa mah. Kamu ngapain di sini? Oh, saya pikir saya boleh masuk juga, Bu. Maaf, aku tunggu di luar aja. Kamu artis kan? Aktor, Bu. Pemain FTV. Iya, betul. Apa judulnya itu? Marmut Antik. Saya kebetulan nggak ada judul itu, Bu. Oh, cintaku kepentok mertua. Nggak juga, Bu. Kepentok ponakan? Nggak, Bu. Kepentok om? Nggak juga. Jadi kepentok apa? Kebetulan FTV saya nggak ada yang judulnya kepentok-kepentokan, Bu. Terakhir saya main FTV, itu famous juga. Judulnya Perkedel Cinta. Oh. Saya nggak nonton. Tapi nggak apa-apa.
foto ya? Foto. Boleh, boleh. Saya juga, Bu. Enggak. Ngapain kamu? Nih, kita foto dulu. Oke. Siapa tahu kalau kamu terkenal, aku udah punya fotonya. Ya. Iya. Jadi kan kelihatan kalau kita tuh deketnya udah lama. Ya. Udah. Oke. Iya. Kasih ya. Iya, Duduk sama-sama, lagi. Bu. Jadi gimana, Nay? Novel horornya kapan keluarnya? Jangan sampai kamu kehilangan momen loh. Kalau sinopsis yang terakhir saya kirim ke ibu, gimana? Gak ngejual, Nay. Gak ada horornya. Kita udah pernah nyoba waktu itu, nyoba penulis horor yang lain. Tapi apa judulnya? Kurang itu apa? Arwah Delman Kurus. Nah, itu. Kayaknya tuh memang orang tuh senengnya tuh yang true story gitu loh, nah yang pengalaman pribadi yang lebih otentik gitu ya, Bu ya. Iya. Yang kayak lo bikin kemarin Ghostwriter gitu. Apa kamu belum ketemu hantu yang lain? Hantu apa gitu? Kalau enggak gini, kamu nginep di villa yang deket kuburan gitu, bisa kan? Bisa, ya, atau Vin? sewa kuburannya sekalian. Ah. Nah, nanti lo tinggal pilih mau kuburan Cina, kuburan Belanda, ya kan kulturnya kan beda-beda tuh ya, Bu ya. Cina lucu tuh. Oh iya, Cina lucu. Terus apa kamu mau sekalian nginep selama 7 hari 7 malam di ambulan? Habis itu kamu bisa juga dikubur langsung di tanah sama 7 mayat. Kamu mau didandanin kuntilanak? Atau kamu diklonin sama fotonya Nyi Roro Kidul? Atau saya ayo menawarkan siapa? Enggak. Maaf, Bu, Mas. Saya beneran dong gak mau lagi ada urusan sama hantu-hantuan. Kalau misalkan tulisan saya dibilang jelek gak masalah. Tapi kalau saya cuma dianggap dukun, ya buat apa saya nulis? Kita tuh masih ada kontrak eksklusif 3 buku. Ya saya tahu, Bu. Dan saya masih pengen terus nulis. Tapi saya pengen nulis yang bener. Oke, gini deh, Bu. Kan saya dengar bakal ada proyek antologi cerita beberapa penulis sama Kirana Widuri. Gimana kalau Ibu kasih saya kesempatan untuk gabung di proyek itu? Supaya saya bisa buktiin ke Ibu juga kalau saya bisa nulis yang serius. Kalau hasilnya nggak memuaskan, saya ikutin Ibu deh untuk nulis cerita hantu-hantuan lagi. Iya, tapi kalau antologi itu kan deadline naskahnya udah kurang dari sebulan lagi nih. Sementara kan Bisa, kita masih... Mas. Kita sama tim ya akan pikir-pikir dulu. Alvin akan kabarin kamu ya, Naya. Tok. Darto. Tok. Darto. Ya, karena Naya ulang lagi deh. Hai Kak. Ngapain sih? Pada bikin video serem segala? Aslinya pada penakut juga. Biar terkenal lah, Kak. Ya harus banget kontennya hantu-hantuan. Awalnya sih kita mau fokus cover-cover lagu. Tapi viewsnya dikit, soalnya suara Billy jelek. Kan gue cuma main gitar toh. Ya udah, lain kali lu diam aja, nggak usah ngapa-ngapain. Iya, maaf Kak. Tapi nih Kak, pas kita cerita kalau kita ini Darto Billy di novel Ghostwriter, yang nonton langsung banyak. Komen juga pada rame Kak. Malah pada minta diperagain kejadiannya. Iya, kan? iya. Emangnya penting ya? Eksis-eksis gitu? Ya penting dong Kak. Lo aja aneh nggak mau terkenal ya. Iya, aneh. Nggak terlalu aneh Kak. Lo tuh cuma belum tahu konsekuensinya aja, Tok. Nggak semuanya yang lo impikan itu enak kalau udah kejadian. Awas ya kalau sampai ada muka gue di YouTube kalian. Yaudah gue coba dulu ya. Bentar. Ada stok baru nggak? Iya nih Kak, udah lama. Bisa kali. Stok apaan? Hah? Apa? Bokep. Otak lu, Bil. Kan waktu itu udah gue kasih, toh. Ya,
Itu mah cuma pakai baju renang. Di Ancol juga banyak. Ya terus? Yang pakai kostum. Suster. Ah, iya kan. Tuh. Yang di Borgol. Apaan di borgol? Napi? Dengar ya, saya nggak tahu kamu siapa dan kamu mau apa. Yang jelas, saya nggak peduli, saya nggak takut. Kenapa, Nay? Kenapa? Enggak kenapa-napa. Lo habis lihat hantu ya, Kak? Enggak, itu pintunya tadi nyangkut. Ini bisa. Ya kan tadi nyangkutnya. Mejanya kenapa, Kak? Enggak, tadi lagi beres-beres doang kok. Kamu yakin? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Vin. Kemarin aku WhatsApp Mama. Nanyain soal list undangan. Tapi diri doang. Sebetulnya dia tuh udah bisa nerima aku apa belum sih? Udah, gak usah dipikirin. Kamu tenang aja, biar aku yang ngurus. Aman kok. Oke? Oke. Yaudah, aku syuting dulu ya. Jangan lupa makan. Iya. Kalau nggak makan kan, aku mati. Hati-hati. Dah. Nay, kemarin si Cahyadi beneran sembuh loh. Abis dikasih kopi sama lo, emang kopi bisa nyembuhin orang kesurupan ya? Mana gue tahu. Ya ayolah, Noy, sama teman sendiri nggak mau bagi-bagi wawasan. Halo, Mas Alvin? Hah? Serius? Jadi saya bisa ikutan di proyek nulis sama Kirana Widuri? Siap, Mas. Thank you. Lo mau nulis bareng Kirana Widuri? Iya. Oh, sekarang Kirana Widuri nulis horor. Bukan kali, gue yang mau nulis sastra serius. Lihat aja, gue bakal nulis sesuatu yang penting dan memorable. Udah, lu sih mendingan nulis kiat-kiat sehat tanpa kesurupan ala Naya Enezia. Bener tuh, ntar covernya Cahyadi jadi macan. Iya. Pagi, Mas. Vin. Syuting pulang pagi terus. Mama tumben kesini pagi-pagi. Emang kalau Mama datang ke sini malam, kamu ada? Vin, kamu tuh udah bener-bener yakin mau nikah sama Naya? Ma, udah dong. Kan kita udah sepakat nggak bahas ini lagi, Ma. Aku lagi capek nih, baru pulang syuting juga. Kasih ke Naya.
Ini Mama bener mau kasih ke Naya? Mama cuma ngelanjutin tradisi keluarga besar kita. Ma. Makasih. Kamu ganti gedung yang udah kita pesen? Tadi orang WO-nya nelfon aku, mereka bilang mereka udah dapat gedung baru dengan kapasitas undangan 1.000 orang. Ya, bukannya lebih bagus kalau kita lebihin dikit ya, Nek? 100 ke 1.000 itu tuh bukan ditambahin dikit, itu 10 kali lipat. Kita kan udah sepakat mau resepsi kecil-kecilan aja. Iya, aku tahu sayang, kita udah sepakat soal ini. Makanya kamu dengerin aku Kamu dulu. yang dengerin aku. Ya udahlah, Nay, masalah giniin doang dipusingin. Biaya tambahnya juga aku yang bayar. Gitu ya? Wow. Bukan gitu maksudnya, sayang. Nay, Naya, Nay, Nay, Nay. Apaan sih? Aku minta maaf, aku nggak ngomong. Tapi coba deh, kamu lihat sisi baiknya. Nggak. Kayaknya kita perlu pikirin ulang deh, rencana pernikahan ini. Nay, Naya, Naya, Nay, Naya. Nah, sekarang aku istirahat dulu. Ini ruang tunggu aku. Udah disiapin kopi, teh, buah-buahan. Asik kan? Asik kan? Enggak lama kok. Kenapa nih, Bro? Jadinya abang harus loncat sendiri tanpa stuntman, Bang? Enggak. Gua nggak mau. Kan di kontrak nggak ada. Tapi kata sutradaranya abang mau. Enggak, gua nggak mau. Sutradara goblok. Bro Doni, woi, Bro. Apa kabar? Apa kabar nih? Sehat. Gimana? Ada apa? Jadi ini buat adegan selanjutnya nih. Kayaknya lu mesti lompat sendiri tuh, nggak pakai stuntman. Aman. Nggak masalah, Bro. Nggak masalah. Tapi katanya... Enggak, gua ngomong apa-apa. Aman ya? Aman. Ini aktor laga yang nggak banyak laga nih dia nih. Aman, Bro. Aman. Sebenarnya gue udah nyiapin stuntman, cuman sakit ya. Sakit apa sih, Dim? Ambeien, Bang. Oh, parah emang? Parah, Bang. Sampai gini nih. Udah nggak apa deh, nggak apa. Biar gua aja. Ya deh, kalau gitu kita siapin deh. Manja, make up. Bang Doni. Ih, Dede touch up dulu ya. Pin, suntuk banget sih lo? Nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, gue diundang kan ke nikahan lo? Diundang kok. Kalau jadi. Tim, tunggu apa? Ini Bang, harnessnya Vino kekecilan. Masih harus ngambil ke kantor. Berapa lama? Sejaman lah, Bang. Aduh, punya Doni gimana? Doni aman. Udah gini aja deh. Vin, lo nggak usah lompat. Biar Doni aja ya. Yang penting gue dapat shot aktor utamanya. Mas, sorry nih Mas. Tapi kalau misalnya gua nggak ikutan lompat bukannya aneh, Mas? Ya aneh sih. Cuma gimana lagi tuh? Sejam lagi masih. Scene gue masih banyak. Mas, gua lompat langsung aja, Mas. Nggak apa-apa, ini kan jaraknya deket nih. Ah, jangan. Terus kalau lo kenapa-napa, gue yang tanggung jawab. Gue janji gue nggak bakal nuntut apa-apa kalau terjadi sesuatu. Aman ini, aman. Dimas saksi deh. Ya, bantu gue, Bro. Aman, Mas. Aman. Dimas aman, gue aman. Yakin lo? Yakin. Tapi lo tanggung jawab sendiri ya? Iya, siap. Yaudah, tek, Dim. Iya, Bang. Thank you, Mas. Bukan gitu maksudnya, sayang. Naik. Slide 1, 2, 3, scene 30, shot 1, take 1. Oke, standby. Konsentrasi semuanya. 3, 2, 1, action!
Diikhlaskan. Diikhlaskan ya sayang. Ana. Ayo. Ibu manggil saya? Si Naya nggak apa-apa kan, Vin? Nggak apa-apa sih kayaknya, Bu. Kenapa emang? Kok dia belum nge-like postingan foto saya sama Vino ya? Padahal udah saya tag. Ya, lagi butuh waktu buat berduka aja kali, Bu. Iya sih. Jangan-jangan cuma saya yang nggak di-like postingannya sama dia. Ya, Instagram dia, bukan saya adminnya. Ya juga sih. Iya kan? Iya, Bu. Ini loh, tentang proyek antologi. Kamu tanya sama Naya, dia masih mau terusin apa enggak? Saya follow up ke Naya soal proyek antologi ya, Bu ya? Iya. Oke, thank you, Bu. Vin, Apa lagi, Bu? ini saya lihat kamu juga belum nge-love postingan saya. Belum nge-like. Oke. Saya like sekarang ya, Bu. Ya, udah saya like, saya komen, saya report spam. Makasih, Bu. Kok report spam? Hai, lo kok ke kantor sih? Karena gue digaji di sini. Ya iya, tapi kan lo masih berduka. Lo tuh bisa kerja dari rumah daripada maksain kayak gini. Nanti yang ada tambah sedih loh. Gue udah cukup berduka kok. Halo, Mas Alvin. Halo, Nay. Sorry ganggu lagi kayak gini. Ngobrol bentar nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, Mas. Ada apa ya, Mas?
Enggak, ini Bu Broto minta tolong gue nanya ke lo yang proyek antologi jadi jalan. Jalan dong, Mas. Kebetulan saya udah ngumpulin beberapa ide. Nanti saya email ke Mas ya buat kita diskusi. Sip, ditunggu ya, Nay. Kabarin ya. Bentar, mana? Bentar. Ini aja. Kak, tau gak sih? Kalau lagi hujan-hujan gini, gue jadi suka ingat. Ada Kak Vino, Kak. Jangan main-main deh, Tok. Beneran, Kak. Gue lihat di situ. Apa sih? Sumpah gue lihat ada Kak Vino, Kak. Udah nggak ada siapa-siapa, kok udah deh. Itu di situ, Kak. Gak usah macem-macem deh, Vino tuh udah nggak ada. Nih, bangun. Kayaknya lu bisa lihat gue kalau lu sentuh Naya deh, Tok. Tanyain, kenapa diam aja? Kak, katanya kenapa diem aja? Vin. Ya, sayang. Iya, sayang. Kenapa kamu mati duluan? Kenapa kamu mati duluan? Gak usah diulang. Lu pikir gue budak? Ya, namanya juga kecelakaan, sayang. Katanya nggak usah diulang. Kalau dia ngomong, gue denger. Kalau gue ngomong, dia nggak denger. Makanya harus lu ulang. Tadi ngomong apa? Ya, namanya juga kecelakaan, sayang. Ya namanya juga kecelakaan, sayang. Kecelakaan? Kecelakaan apaan? Jelas-jelas kamu so tahu lompat dari gedung nggak pakai pengaman. Kok jadi nyalain aku sih? Emangnya aku mau mati duluan? Masih banyak kali yang pengen aku kejar. Mau nikah sama kamu, syuting film pertama, datang ke premier. Katanya bukan maunya dia juga, Kak. Kok gitu dong? Aduh, susah ngapalinnya, kepanjangan. Ya paling nggak lu pakai emosi dong. Ya masa gue nyolot ke Kanaya? Oh jadi dia nyolot ngomongnya? Iya, bilang ya sama dia. Ngapain balik ke sini kalau cuma mau jadi hantu tukang marah-marah doang? Bilang sama dia kalau emang dia udah mati, seneng mati duluan, ya udah sana. Nggak usah gangguin gue move on. Lo mau kemana? Duduk. Oke, fine. Kalau kamu nggak mau aku ada di sini, aku pergi sekarang. Oke. Dibilangin pakai emosi. Oke, fine. Kalau kamu nggak mau aku ada di sini, aku pergi sekarang. Bilang sama dia, pergi aja sana. Gue pengen tidur sekarang. Serius lu, Tok? Serem banget. Terus, lo nggak takut tuh? Awalnya sih gue takut, tapi lama-lama gedek gue. Kalau gitu udah, gue nggak mau lagi main ke rumah lo. Loh, jangan. Justru ini jadi kesempatan buat karir kita. Gimana kalau kita budidayakan Kak Vino? Budidaya gimana sih, Tok? Emangnya dia lele? Ya kita suruh aja dia gerak-gerakin barang, terus kita videoin. Jadi konten. Gila lu, Tok. Ini namanya kita bersekutu dengan iblis. Ya nggak bersekutu juga. Collab. Enggak. Lagian belum tentu juga Kak Vino mau. Mau pasti. Wah, Toh, gue balik, Toh. Bentar dulu. Toh, udah marah dia, Toh. Nulisnya aja pakai huruf gede semua. Tanda serunya dua loh, Toh. Tenang dulu. Ini coba kita aja ngobrol dulu ya. Toh. Tanda suruhnya nambah satu, Toh. Tanda suruhnya nambah. Kak, Kak tolong dong, Kak. Daripada lo gentayangan gak jelas, mending bikin konten. Jadi YouTuber, Kak. Kak Vino. Tolong dong. Tuh, enggak dibilang enggak. Ya kalau nggak mau jangan dipaksa, Aduh, Toh. kenapa sih? Lagian Kak Vino gak bakal bisa ngapa-ngapain juga. Darto. Kak,
bagus kayak gitu Kak. Tolong sekalian kordennya bisa digerakin dikit nggak Kak? Gila lu tuh. Sama itu tuh, buku-buku. Tuh, udah matiin tuh. Jendela apaan sih? Tuh, udah. Kak, ini kita lagi bikin konten. Tuh. Matiin. Gue mau digorok. Tuh, gue mau digorok. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Kan gue mau digorok, saya bukan lu. Gue mau digorok. Barang-barangnya Vino yang ada di lokasi syuting. Makasih ya. Sama-sama. Sorry ya, Nay. Harusnya gue bisa lebih kekeh lagi nahan Vino biar gak loncat malam itu. Apalagi dia kelihatan gak konsen. Kayak lagi ada masalah. Bukan salah lo kok, Dim. Ya udah, Nay. Gue kayaknya harus balik lagi ke lokasi syuting. Ya. Pamit ya. Hati-hati ya. Sorry, Bill. Tadi Kak Vino bercanda doang kok. Lagian kayaknya orangnya udah pergi. Gitu amat liatnya. Gue tahu apa yang bisa bikin lo relax. Bentar. Bill, lihat Bill. Ini. Gimana? Udah enakan belum? Lu emang sahabat gue tuh. Makasih ya. Makanya nggak usah takut. Kak Vino baik loh. Ini kan majalah dari dia. Balikin. Pijit. Oh, iya, terus sini aduh. Sakit. Ngapain? Pijit. Hai, Bill. Gue pinjem Dartonya bentar ya, sini, Sob. Lu mau nyuruh gue jadi perantara lagi buat ribut sama Kak Vino? Nggak mau. Pilih udah tahu. Please lah, Toh. Janji kali ini nggak berantem. Aduh, nggak mau, Kak. Males banget gue berasa jadi wasit. Please lah. Lo tahu kan, satu-satunya cara buat gue bisa ngobrol sama Vino ya melalui lo. Ini penting banget loh. Ya lu cari cara lain aja lah. Cara lain gimana? Gue bisa ngeliat Kak Vino karena gue megang lo. Hal yang berharga buat dia. Ya udah, lo cari aja benda berharga milik Kak Vino, terus lo pegang. Bisa kan? Ya tapi apa? Sebenarnya ada sih, Kak. Tapi janji jangan marah. Bener. Majalah-majalah ini dari Vino. Iya, Kak. Waktu PDKT sama lo, dia nyogok gue pakai gituan. Bener, Bill? Saya nggak tahu apa-apa, Kak. Saya cuma tamu di sini. Perasaan waktu itu majalah-majalahnya udah gue buang deh. Kenapa masih ada di sini ya? Iya. Tapi diambil lagi dari tempat sampah sama Billy. Lah, kan lu yang pengen tuh. Ya, saya kan lebih pengen.
Aku bisa jelasin soal majalah-majalah itu. Kamu udah makan belum? Belum. Kok belum makan? Ntar kok telat makan kamu. Mati. Kan udah, Nay. Sorry, aku nggak bermaksud. It's okay. Tumben kamu pakai topi. Punya wardrobe. Kok kamu bawa-bawa? Ya kan waktu itu aku matinya di tengah-tengah adegan pas lagi pakai kostum. Jadi gentayangannya juga pakai topi. Kasihan juga ya kalau tukang ojek meninggal. Kenapa emangnya? Kalau kemana-mana gentayangannya pakai helm dong. Kamu kok nggak pernah bilang kalau mama mau kasih kalung ini buat aku? Ya sebetulnya waktu mau kasih kalung itu ke kamu, kita kan malah berantem tuh. Aku minta maaf ya, Nay. Maafin aku juga ya, Pin. Seumpama kau masih gentayangan gara-gara aku akan berusaha untuk ikhlas kok. Bukan itu sih alasan aku masih ada di sini, Nay. Terus kenapa? Sebenarnya aku mau bantuin proyek antologi kamu. Kamu butuh ghostwriter kan? Aku aja. Aku bisa bikin daftar isi. Milih font deh. Oke nih berarti. Deal. Pin. Yang manusia, nggak hantu. Masih aja gombal. Vino. Ya aku balikin deh. Ya udah pinjam bentar nggak apa-apa deh.
nih, dikagetin manusia lain. Nah, sama setan juga gitu. Kartun, Nay. Kartun aja yuk. Pokoknya kamu tenang aja, Nay. Kamu nulis, aku yang edit. Bukan edit tulisannya ya. Lebih ke yang typo-typo lah. Nih, aku lagi ngecek nih. Tadi malam kenangan itu mencaur. Ah, mencair dong. Gitu, jadi pokoknya... Ini dia, Dul. Cinta mati. Cowoknya sudah mati tapi dia masih tetap jaga ceweknya. Keren. Keren apaan? Ini mah cowok goblok. Kenapa goblok? Ya goblok lah, orang dia udah mati. Ngapain masih ngurusin ceweknya? Ya namanya juga cinta mati. Dia sudah mati, dia masih tetap jaga. Tidak salah dong. Ya salah, cinta mati itu cinta sampai mati. Jadi kalau udah mati ya udah. Ngapain perpanjang kontrak sepihak? Hah? Ya lu juga kalau naik kereta sampai Jogja. Sampai Jogja lu berhenti nggak? Berhenti. Ya udah sama, cinta mati juga cinta sampai mati. Kalau udah mati ya berhenti. Aneh banget lu. Ya nggak gitu dong. Nih, misalnya, kau liburan ke Jogja. Sampai di Jogja, kau berhenti atau kau jalan-jalan? Berhenti. Kok tidak jalan-jalan? Ya kan gua udah sering jalan-jalan di Jogja. Ke Malioboro? Udah. Keraton? Udah. Ke Merapi? Udah 2 kali. Terus ngapain kau liburan ke Jogja? Siapa yang mau liburan ke Jogja? Kan lu yang nyuruh gua jalan-jalan ke Jogja tadi. Saya kira kau mau jalan-jalan. So tahu sih lu. Sorry. Oke. Gua udah review bareng sama Bu Broto. Jujur kita kurang suka sih, Nay. Kayak kerasa agak pretensius aja gitu. Kayak lo trying too hard untuk menjadi Bu Widuri jadinya. Jadi kehilangan style lo yang selama ini kita suka. Lo gak mau nulis horor lagi aja ya kan? Mungkin lo memang cocoknya nulis horor bukan romance atau... Masih ada waktu kan, Mas? Gimana kalau saya bikin draft baru lagi? Yakin? Udah, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Aku yakin, kamu pasti bisa bikin tulisan yang jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau aku gagal gimana? Aku bakalan harus nulis tentang hantu-hantuan terus gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Tulis aja kisah aku. Aku tuh lagi nggak mood bercanda. Kamu tahu kan aku tuh nulis bukan cuma sekedar cari uang. Gimana kalau gara-gara ini aku jadi benci ngelakuin hal yang selama ini paling aku suka? Mai, kamu ngobrol sama siapa? Saya nggak ngobrol sama siapa-siapa tadi. Itu saya lagi nyanyi. Kok kayak ngobrol? Enggak, kan nyanyinya nyanyi lagu rap. Gimana kalau aku jadi benci hal yang selama ini aku paling suka? Aha. Oh, kirain kamu udah punya temen hantu baru. Enggak lah, Bu. Lagian ngapain sih saya ngobrol sama hantu? Nggak penting. Iya udah. Oh, rap Iwakyu. Gimana aku tahu? Nggak apal. Vin? Ada apa? Gak ada apa-apa. Kamu lanjut nulis aja. Gue sih bisa aja jinakin si Vino. Tapi kan sewaktu-waktu bisa berontak. Udahlah, Toh. Nggak usah lah. Kemarin gue mau digorok loh. Ya kan baru mau. Terus lo nunggu gue digorok dulu. Ini makanya kita minta tolong Pak Saidi. Jadi gimana, Pak? Kita kan butuh penampakan biar video kita viral. Harus ada setannya. Kalau setannya kagak mau mah, jangan dipaksa. Lu cari setan yang mau. Emang ada setan yang mau disuruh-suruh? Ya ada lah, Tok. Setan tuh macem-macem. Ada setan yang kerjanya cekikikan lulu. Terus ada setan yang kerjanya diam lulu. Dan bahkan ada setan yang kerjanya aus melulu. Aus? Iya, matinya keselak nastar.
Jadi, Bapak bisa nyariin kita setan nggak? Apa sih yang gua kagak bisa, Tok? Asal waktunya cocok aja. Berat ritualnya nih. Berapa, Pak? Yelah, kalau cuma segini mah, yang datang ntar setan budek. Lu mau? Udah lah, Toh. Buruan. Nih, kalau segini emang yang datang bukan setan budek, tapi blow on. Tambahin lagi, Bil. Udah lah, Toh. Yang blow on juga nggak apa-apa lah. Jangan dong. Udah tambahin dikit lagi. Buset, naruh duit segala di dalam kolor lu. Lu kagak takut pahlawannya bengek ntar? Ya udah kalau nggak mau. Ya mau lah. Bengek dah. Ini dia nih orangnya. Kalau pindah rumah bilang-bilang. Emangnya lu keong pindah rumah diem-diem? Iya maaf, Pak. Maaf. Pak. Lu berdua tunggu di sini ya. Mau ngapain, Pak? Gua mau ritual dulu. Kudu telanjang bulat. Hah? Kok pakai telanjang segala? Ya emang gitu. Kalau mau manggil makhluk halus, kudu dipancing pakai yang halus-halus. Apanya yang halus? Burik begini. Burik menurut lu. Menurut setan mah ini halus banget. Ah, udah gua mau masuk dulu. Bos. Ya udah. Pak, udah belum? Yelah, sabar nape? Nafsu amat. Makan tuh kolor. Toh. Pintunya kebuka sendiri. Waduh. Pak, ini setannya udah datang ya? Cepet amat. Baru juga buka celana. Oh, Pak Vino kayaknya nih. Mampus gue. Kak Vino, jangan iseng dong. Kita nggak nyuruh-nyuruh kakak lagi kok. Ini kita nyari setan yang lain. Udah lo tuh, batalin aja. Pasal ini belum selesai, bentar. Kipasnya hidup. Ya bagus dong, jadi adem. Bukan maksudnya ada setan. Kan lu berdua yang nyariin dari tadi. Ajak aja ngobrol dulu. Enggak, yang ini serem setannya, Pak. Ih, berakut amat sih. Pak, bukain, Pak. Datang nih. Bukan rekanan gue ini, Pak. Pak, tolong gue, Pak. Ada kolor gua. Iya, bentar. Kolor gua hilang nih. Dipakai jatuh lagi. Lagi. 1, 2, 3. Ya, mau cari pegangin dong. Aduh, jangan. Bapak ngapain telanjang depan adik saya? Orang saya disuruh sama mereka. Hah? Lu ngapain nyuruh bapak-bapak ini telanjang? Billy yang bayar, Kak. Hah? Jadi kalian bayar bapak-bapak ini buat telanjang? Lama banget. Ntar tambah kisut nih. Nih. Tolong pegangin dong. Nih. Makasih ya, Mbak. Jangan ketinggalan. Iyalah sih, Mbak. Ngambil gorengan. Udah ya, Pak. Nggak usah lagi bohong-bohongin adik saya. Ya, Mbak. Siapa yang bohong? Saya emang bisa panggil setan. Kalau bisa manggil setan, kenapa takut?
Masalahnya, setan yang datang itu bukan yang saya panggil. Biar Mbak tahu ya, di rumah ini nih, ada setan jahatnya. Udah, saya nggak mau lama-lama di sini. Saya pulang aja. Tok, lo malam ini nginep rumah Billy ya? Udah gue pesanin taksi. Gak apa-apa kan, Bil? Gak apa-apa, Kak. Kak, maafin gue ya. Jangan marah. Enggak, gue gak marah. Udah, yang penting lo aman, ya? Tuh, udah nyampe taksinya. Hati-hati ya. Udah, Bil. Jujur deh, di rumah ini ada hantu lain kan? Aku bakal jelasin semuanya. Barang-barang aku yang dari Dimas kamu taruh mana? Sekarang kamu pegang pinnya, Nay. Dia tuh ngikutin kita udah dari lama, Vin. Bukannya kamu tuh pegang pin itu udah lama ya? Masa iya kamu gak pernah lihat dia dari sebelumnya? Pernah, Nay, sekali. Kenapa kamu gak bilang aku? Ya gimana aku mau bilang sama kamu, Nay? Kamu kan gak suka kalau ada yang bahas hantu-hantuan. Gimana kalau ternyata kamu mati gara-gara dia? Enggak, Nay. Justru dia mati gara-gara aku. Gimana? Romantis gak? Romantis dong, sayang. Balon-balon ini emang gampang pecah. Tapi cinta aku kamu gak akan pernah pecah. Siti itu dulu tinggal di Lampung. Dia sama anaknya suka nontonin aku di TV. Katanya nih ya, FTV-nya Vino bakal syuting di kampus sebelah loh. Yang benar, Bule. Iya. Kita kasih hadiah untuk Om Vino. Nanti ada tulisan nama Om Vino di sini, ya. Kehidupan mereka di sana menyedihkan. Besok kita beli tas sekolah baru untuk Murni. Tapi Murni jangan bilang-bilang Bapak. Apa itu? Bukan apa-apa, Mas. Apa? Apa? Hah? Sini! Mas jangan sekolah Murni. Mati aja kamu, Mas. Apa kamu bilang? Hah? Kamu diam! Hei! Ayo kok! Gak mau ke Jakarta! Diam! Udah jalan! Jalan! Waktu aku syuting di Lampung, Siti sama anaknya nyamperin aku ke lokasi. Buat Om Vino. Buat saya. Duduk. Sini. Duduk. Ayo. Sini. Sini ya. Yuk, duduk. Nih, ambil aja. Bawa pulang tuh yang kamu suka. Mas Vino, nggak ada yang bantu-bantu. Oh, yang kayak gitu, asisten. Sebenarnya ini lagi proses nyari. Kalau mau bantu-bantu Mas Vino gitu harus bisa apa? Syaratnya sebenarnya nggak gimana-gimana kok. Ya siapa aja juga bisa. Mbak juga kalau mau bisa. Saya mau, Mas. Murni takut. Kalau Bapak tiba-tiba pulang gimana? Ibu janji, kalau Ibu sudah punya uang, Ibu akan segera jemput Murni sebelum Bapak bebas. Murni tunggu ya. Ternyata Siti beneran nyamperin aku dan ninggalin anaknya sendiri di Lampung. Duduk, silakan. Gimana, Mas? Soal itu kayaknya ada miskom. Saya kan udah ngobrol sama manajer saya. Terus kata manajer saya, lebih baik kita sekarang ini cari asisten laki-laki.
biar bisa sekalian nyetir, terus juga bawa-bawain barang kan cukup berat tuh. Fit, ayo cek. Bentar ya. Oke ya. Ini kan saya dipanggil nih, saya tag dulu bentar ya. Nanti saya janji bakal balik lagi terus kita cari solusinya sama-sama. Oke? Bang. Artis kayak gitu nggak bisa dipegang omongannya. Mending ikut kerja sama gue. Lebih jelas. Yuk. Gue sikat aja kalau nggak bisa diem mah. Ternyata Siti ditipu sama kenalannya yang bawa dia ke Jakarta. Orang itu anggota sindikat. Siti diculik untuk dijual organ tubuhnya. Hei, jangan lalu bangsat! Hei! Kalau aja waktu itu aku nggak salah ngomong, pasti Siti nggak bakal bernasib kayak sekarang, Nay. Terus kamu yakin gara-gara Siti kamu masih gentayangan? Yakin, Nay. Aku yakin pasti gara-gara ini. Makanya kita harus bantuin Siti cari anaknya. Tapi kenapa harus aku? Siapa lagi, Nay? Siapa yang mau bantuin hantu? Berarti kalau aku bantuin Siti, kamu bakal pergi selamanya. Nay, kalau aku bisa milih, aku nggak mau kemana-mana. Aku mau di sini terus sama-sama kamu, Nay. Tapi semakin lama aku di sini, aku cuma bawa pengaruh buruk buat kamu sama Darto. Jadi, Kanaya mau ke Lampung buat bantuin Mbak Siti? Ya mau nggak mau. Lu kenapa ngeliatin gua kayak gitu? Enggak, Kak. Enggak apa-apa. Lo putihan. Makasih. Tapi ada masalah nih. Apa? Nah itu, kata Siti, setan gak bisa nyebrang lautan. Masa sih, Kak? Lu gak percaya sama gua? Mau tanya sama Siti langsung? Gua panggilin nih. Enggak, Kak. Enggak. Percaya. Oh, pantes. Tiap negara setannya beda-beda. Oh iya. Makanya di sini nggak ada Faber Cina ya? Iya, di Cina aja juga nggak ada tuh. Pocong, tuyul, suster ngesot. Di Cina sih ada lah untuk suster. Tapi kayaknya berdiri semua deh. Iya, nggak ada tuh. Apa sih nih? Tahu nih. Bukannya pada bantuin juga. Maaf, Kak. Iya, maaf. Ini kayaknya kita harus minta bantuan orang yang ngerti, Kak. Kira-kira bapak-bapak yang kemarin bisa bantu kita nggak ya? Bapak-bapak yang mana? Bapak-bapak yang telanjang. Bisa. Tapi buat yang ini, tarifnya 2 kali lipat dari yang kemarin deh. Lupa kok 2 kali lipat? Kan yang ini Bapak nggak telanjang. Iya, gue emang kagak telanjang. Tapi ini kan gue ngirim setan. Antar pulau lagi. Resikonya gede. Belum lagi kalau setannya mabuk laut. Yaudah, ini deh Pak. Saya bayar sebagian dulu. Sisanya baru saya kasih kalau memang Bapak terbukti berhasil. Iya. Bawa mari duitnya. Tapi awas loh, Pak, kalau nggak berhasil. Bapak ganti duitnya, plus bunga. Kecil-kecil udah jadi lintah darat lo. Udah, tenang aja. Serahin semuanya sama Saidi, ya? Ada yang mau dikirim lagi? Yaudah, sono. Ganggu deadline gua aja lu. Awas. Lagi ngapain, Nay? Ini masih nyari rental mobil, belum dapat. Padahal kan kita harus berangkat subuh nanti. Vin,
Aku beneran cuma punya waktu 1 hari loh. Deadline antologi aku juga mepet. Iya, cukup kok itu. Lagi pada siap-siap nih. Hai Bill. Hai Kak. Mana aja lu? Gua habis nganter bokap nyokap gue dulu ke bandara. Mau ke Surabaya katanya 2 minggu. Berarti mobil lu nggak dipakai dong? Enggak. Nuh, ada di depan. Kak, pakai mobilnya Billy aja. Nganggur tuh. Tok, gue cabut dulu ya. Bentar dulu. Buru-buru banget. Duduk. Gue takut toh. Kalau bokap gue tahu mobil kita bawa, bisa ngamuk dia. Mbak Siti juga bisa ngamuk sih. Iya, iya, boleh pakai. Kak, ya. Bawanya pelan-pelan nanti ya. Kalau belok ke kiri, sini ke kiri. Kalau ke kanan, sini ke kanan ya Kak. Iya Bill. Sama itu Kak, remnya agak dikocok soalnya kurang pakem. Oke. Sama satu lagi Kak. Apa lagi Bill? Topi saya Kak. Oh. Nih. Makasih Kak. Yuk. Di rumah Kak. Kayaknya salah satu di antara kalian harus ada yang pindah ke belakang deh. Lo atau Vino? Oh, ada Kak Vino di sini. Ya udah, lo aja yang pindah ke belakang deh. Enggak tuh lo aja. Kenapa? Iya masa gue duduk sama setan. Udah ayo lo ke belakang. Iya, bentar. Mau kemana lo? Sini aja. Sini ayo. Aduh, sabar. Ya buruan. Iya, sabar. Aduh. Penakut banget sih lo. Billy sama Darto ketemuan sama Pak Saidi di mana sih? Di gerbang depan katanya. Ini beneran nggak sih? Setan nggak bisa nyebrang lautan? Apa jangan-jangan Siti doang kali yang nggak bisa? Skill setan kan beda-beda. Coba aja. Rin, Kayaknya kita mendingan nunggu Darto Billy deh. Lo ngapain, Kak? nggak ngapa-ngapain. Udah ketemu Pak Saidi. Udah. Mana? Kok taruh di situ? Kok kena razia? Ntar kalau disita gimana? Apaan tuh? Ini jimatnya, Kak. Kata Pak Saidi, selama jimat ini ada di atas kapal, energi setannya akan bertahan di lautan. Anggap aja powerbank, tapi buat setan. Yaudah, yuk. Nanti pas sampai Lampung, kamera lo standby ya. Jadi kalau misalnya Kak Vino atau Mbak Siti gerak-gerakin barang, lo rekam. Lumayan buat konten. Bahaya nggak nih? Aman. Nay, makasih ya kamu udah mau bantuin. Yo guys, what's up? Sekarang kita ada di perjalanan menuju ke Lampung. Kita mau ngapain? Mau nyari anak setan. Penasaran gimana petualangan kita? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yoi. See you on the next video hanya di My Ghost, My Adventure. Tok, yuk. Tok. Mobil gue masih ditinggal di sini. Emang kenapa? Ya kalau dicolong gimana? Sepi loh, ini nggak ada orang. Ya kalau nggak ada orang, siapa yang mau nyolong? Anai, tunggu. Tok, tungguin. Tok. Ini rumahnya, Kak. Kayaknya. Rekam. Ya, siapa tahu dapat hantu.
Permisi. Iya? Saya temennya Siti dari Jakarta. Saya boleh tanya-tanya sebentar nggak? Oh boleh, boleh. Silakan. Tadi itu saya sempat mampir ke rumahnya Mbak Siti. Tapi kok rumahnya kosong ya? Oh, sebenarnya dari bulan lalu itu rumahnya sudah dijual. Cuman ya belum diberesin gitu sama yang beli rumahnya. Oh gitu. Kalau boleh tahu, kok Siti nggak ikut ya? Dia baik-baik aja kan? Iya, cuman emang lagi sibuk. Oh, soalnya Mbak, banyak kabar nggak enak tentang Siti di kampung ini. Oh ya, kayak gimana? Katanya dia sekarang di Jakarta kerja jadi PSK. Makanya dia malu pulang dan akhirnya menelantarkan Murni gitu. Kenapa Mbak? Hah? Enggak kenapa-napa. Terus jadinya sekarang Mas Jarot dan Murni ada di mana? Mungkin Mbak bisa coba cek ke kampung sebelah atau ke kebun karet. Biasanya tuh Mas Jarot suka kerja serabutan di sana. Oke. Kenapa Mbak? Enggak. Mau minum mungkin? Mau. Sama Ciki. Ini sih Mas, mau nanya, kenal orang ini nggak? Anaknya juga? Sore, sih mau numpang nanya. Tuh aja, Tok. Besok jadi ngirim kan ya? Saya lagi di luar kota nih, Mas. Kok keluar kota sih? Iya, sorry ada urusan mendadak, tapi pasti saya selesaiin kok, Mas. Saya boleh nggak minta tambahan waktu 1 hari aja? Dari awal kan gue udah bilang, lo yakin mau ikut project ini? Waktunya mepet. Lo bilang lo bisa. Gue udah percaya sama lo. Sekarang kalau kayak gini caranya terus gimana gue tanggung jawab Bu Broto? Tolong lah, Mas. Lusa saya janji pasti saya kirim. Lusa sebelum jam 12 gue tunggu naskahnya. Kalau lo nggak bisa kirim, kita cancel. Kasih ya Mas ya. Gak ada yang tahu Kak. Coba ke kebun karet yuk. Mana ya? Kak. Kita bukannya harusnya belok di persimpangan tadi ya? Kembali. Udah cukup. Mau balik ke Jakarta. Kita dari tadi muter-muter gak jelas. Aku udah bilang aku cuma punya sehari, ya udah. Aku bilang kembali. Sini. Ada apa sih Kak? Ya. Kamu nggak apa-apa, Nay? Kamu pengen aku mati? Ya enggak lah, Nay. Kalau kamu pengen aku mati nggak apa-apa. Tapi nggak usah bawa-bawa Darto sama Billy dong. Bukan gitu, Nay. Kita kan udah... Bilang sama Siti ya, aku udah selesai. Pokoknya terserah dia mau ngapain, aku sekarang mau pulang. Nay. Ayo. Naya. Siti! Cepat buang gantungannya. Siti, kamu ngapain? Siti, berhenti Siti! Siti, mereka bisa celaka Siti, tolong.
usah diusir dari rumah, Goto. Kalau bokap gue tahu mobilnya hancur gini. Tenang aja. Tadi bawa ke bengkel sama Kanaya. Apa gue ngaku dosa dari sekarang aja kali ya? Biar ntar pas bokap gue pulang, marahnya tinggal setengah gitu. Jadi telepon aja. Tok. Kejadian tadi kerekam semua. Yang mana? Yang tadi, tuh. Wah, gila. Konten mahal ini. Terus ini gimana? Ya upload lah. Yakin lu? Ntar kalau ketahuan Kanaya gimana? Nanti sikat aja dulu. Gue yakin nih, yang nonton sampai 1 juta. 1 juta? Yoi. Serius? Iya. Apaan 1 juta? Hah? Ini biaya benerin mobil-mobilnya nggak nyampe 1 juta, Kak. Ada asuransi. Oh. Emang ada? Emang nggak ada? Kira-kira Mbak Siti bakal ngikutin kita lagi nggak ya? Harusnya sih enggak ya. Katanya kan dia nggak bisa nyebrang lautan. Lagi pula jimatnya ada sama kita. Kavino juga nggak bisa dong. Habis gimana dong, Tok? Harusnya kita ke perkebunan karet yang dibilang Mbak Ida. Lo tuh sadar nggak sih, Tok? Kita tadi hampir mati. Sadar, Kak. Sadar banget. Tapi kan Kavino juga yang nyelamatin kita. Terus sekarang kita mau ninggalin dia? Kak, itu kayaknya kapal kita deh. Mau naik sekarang. Billy sama Darto mana? Mereka aku suruh balik duluan. Aku udah nggak mau lagi bahayain mereka. Kita cari anak kamu lagi. Mas, Kamu siapa? saya Naya, temennya Mbak Siti. Siti. Perempuan sialan. Murni di mana ya, Mas? Murni kan udah dibawa ke Jakarta. Anak itu nangis terus nyari ibunya. Siapa yang bawa ke Jakarta, Mas? Ya Topan lah. Terus sekarang anaknya Mbak Siti ada sama sindikat itu? Iya, sekarang kita beneran kejar-kejaran sama waktu buat temuin anak itu. Sebelum dia kenapa-napa. Ya udah, kita samperin aja ke tempat penyekapannya Mbak Siti yang dulu. Masalahnya Mbak Siti tuh juga nggak tahu gudang itu ada di mana. Siti waktu dibawa ke sana itu dalam keadaan nggak sadar. Kakak nggak mau lapor polisi aja? Yang ada gue dikira orang gila. Mau bilang informannya hantu. Kayaknya gue bisa coba bantuin deh nyari tempat itu. Ternyata lo cukup serius ya garap channel ini. Serius lah, Kak. Ya walaupun si Billy harus dipaksa dulu. Dia kan takut banget. Ih, kayak lo enggak aja. Tok, bantuin dong. Berat nih. Tuh ada yang bantuin. Udah lanjut. Tapi lo nggak apa-apa ya di komen bang tipu lah, alay lah. Iya, selama gue nggak nipu sih, bodo amat ya, Kak. Lo pasti masih kepikiran ya, gara-gara dibilang dukun.
Biarin aja lah, Kak. Namanya juga netizen, gak usah didengerin. Lagian kan lo bisa lihat setan ada untungnya juga. Karena bisa bikin buku laris. Biar lo bisa punya tambahan waktu sama Kak Vino. Sebelum lo harus benar-benar ngelepas dia. Ini kabelnya udah kan? Udah gue colok. Hai, kamu yakin mau ngelakuin ini? Orang-orang bakal ngecap kamu sebagai paranormal beneran loh. Ini udah mau jam 12 loh, lo jadi ngimil kan? Mas, jangan marah ya. Tapi saya mau mundur dari proyek antologi ini. Ya udah, tapi lo tahu kan ini konsekuensinya apa? Iya, Mas. Saya bakal nulis 3 buku hantu-hantuan lagi sesuai kontrak. Oke. Sekali lagi maaf saya selalu ngerepotin. Halo guys, welcome back to channel Dolly, Darto, dan Dede. Hanya di My Ghost, My Adventure. Oke guys, akhirnya kita bisa collab bareng kakak gue, sang penulis ghostwriter yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Kanaya. Halo. Jadi video-video penampakan yang kemarin kita upload, benernya itu adalah perjalanan Kak Naya untuk membantu sosok setan perempuan yang sedang mencari anaknya di Lampung. Betul banget tuh guys, dan kebetulan ya sekarang kita udah kedatangan setannya langsung. Mbak, boleh dikenalkan dulu namanya? Itu beneran gak sih? Bohongan itu mah. Pasti settingan ini. Beneran loh. Gak mungkin settingan lah, ini kan live nih, gak bisa diedit juga. Mbak Siti tadinya ke Jakarta karena mau cari kerja. Tapi dia malah jadi korban human trafficking. Dia disekap untuk dijual organ tubuhnya. Saat dia mau kabur, dia malah dibunuh dan mayatnya dibuang di pinggir tol. Setelah penelusuran kami ke Lampung kemarin, kami baru tahu kalau ternyata Murni, anak dari Mbak Siti, udah dibawa ke Jakarta oleh orang yang sama yang pernah menculik Mbak Siti. Gila nih si Naya. Naya kenapa mas? Ini dia bantuin setan nyari anaknya. Hah? Anaknya hilang di mana? Nggak tahu deh. Tapi masih daerah Jabodetabek gitu kan? Iya kali. Itu anak terakhir kali dia pakai baju apa? Ya baju biasa aja, baju anak-anak pada umumnya udah. Berisik. Oh itu kali gara-garanya. Dia pakai bajunya terlalu biasa jadi susah ketemunya. Kalau hilang tuh harusnya bagusnya pakai baju yang mencolok gitu kan. Misalnya dia pakai baju daerah. Ah iya tuh kayak baju daerah Minang misalnya kan. Jadi kelihatan gede tuh palanya tuh. Jangan pakai baju daerah Minang. Pakai baju daerah timur aja. Ya lebih mencolok daerah Minang lah, kan itu bentuknya kayak tanduk emas gede, pasti kelihatan lah. Lebih mencolok daerah timur lah. Bulu-bulu, daun-daun, rumbai-rumbai, kasuari kelihatan dari jauh. Enggak lah, lebih mencolok daerah Minang. Daerah timur? Minang. Daerah timur. Mas, lebih mencolok daerah mana? Daerah konflik. Berisik amat. Ah, kan? Daerah timur berarti. Pelakunya bernama Topan. Ada apa rame-rame? Naya lagi nyari anak setan. Dia ada bekas luka di tangannya dan Saya suka dibilang gitu dulu sama bapak saya. modusnya adalah penyalur pekerja. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian punya info soal pelaku ini, boleh tolong kasih tahu kami secepatnya ya. Apa kata saya? Apa hubungan Mbak Naya Apa, Bu? Ya itu, si Naya passionnya di dunia goib. Kamu harus lihat ini. Mungkin banyak yang akan nggak percaya sama alasan saya, tapi ini soal tanggung jawab. Jadi awalnya alasan Mbak Siti datang ke Jakarta itu adalah untuk melamar pekerjaan sebagai asisten pribadinya Vino. Bisa-bisanya tunangannya meninggal. Malah ini dijadiin bahan untuk cari sensasi di sosial media. Dan Vino juga ada di sini bersama kami sekarang. Kak Vino, boleh tolong bisa apa penontonnya? Oke guys, itu dia ceritanya. Dan kita mau ngasih tahu ke kalian kalau live streaming ini 100% itu real. Jadi kita minta tolong banget sama kalian, kalau kalian punya info tentang Murni, anaknya Mbak Siti atau Topan, tolong langsung hubungi kami di kolom komentar yang ada di bawah ini. Toh, kita udah nyari dari tadi lo belum dapat. Kira-kira kita bisa nemuin anak Mbak Siti nggak ya? Bisa lah, udah jangan nyerah, pasti bisa dapat kok. Ini coba kita refresh lagi ya. Coba cari komen-komen yang baru lagi. Iya. Wah kak, serem banget videonya.
Semoga cepat ketemu ya anaknya. Ada apa, Mbak? Boleh saya minta tolong satu hal lagi? Kak Naya. Kak, ini kayaknya ada yang kenal sama Topan deh. Mana? Nih, Kak, beneran gak sih ini? Kok ciri-ciri penjahatnya mirip sama salah satu langganan warung nyokap gue? Di daerah deket pelabuhan nih, Kampung Rawa. Oh tuh, ada balasan nih. Bener tuh, dia kayaknya tinggal di gudang kosong dekat pelabuhan yang ada kincir angin gede. Kincir. Oke. Yaudah, Vin, kalau gitu kamu masuk lewat depan. Aku bakal cari jalan supaya bisa masuk lewat samping. Ih, dia kenapa sih suka main hilang gitu? Nyebelin banget tau gak? Sabar, Nay. Setan emang suka kayak gitu kelakuannya. Kosong-kosong. Ada nih, aduh kelihatan. Halo Pak, saya butuh bantuan polisi. Udah, jangan nangis terus. Nanti kamu makin lapar kalau kebanyakan nangis. Itu bocah-bocah. Pri, suruh diam. Anak-anak kenapa sih? Ayo bang, main bang. Jalan bang. Siapa tuh? Keluar lu bangsan! Sih, jangan-jangan setan bang. Ayo, kalian semua keluar cepet. Murni, kamu bawa teman-teman kamu keluar lewat situ ya. Mbak, tolong ya. Bukain, Mbak. Setan kayak lo, mau apapun lu gua kagak takut. Sini lu keluar kalau berani. Lu lawan dong, jangan diem aja. Apa yang mau dilawan, Bang? Udah lu berdua keluar. Cari tahu nih kerjanya siapa. Gak bisa dibuka, Bang. Udah dobrak aja. Woi, ngapain kau? Vin! Vino! Tolong, Vin! Tenang, Nay. Biar aku yang ngurus. Gak usah macam-macam deh. Maaf, Nay. Kemarin di Lampung bisa kok. Singkat! Ayo, maju lu. Kalau dia sampai mati nanti saya yang dituduh pembunuhnya. Hai. Itu kan aku yang buat bareng ibu. Oleh-oleh buat Om Vino. Om Vino lucu.
ibu kamu minta tolong buat sampein ke kamu kalau dia minta maaf karena udah nggak bisa pulang lagi. Dan dia titip ini untuk kamu. Murni, maafin ibu ya nak. Seharusnya ibu gak pernah ninggalin kamu. Ibu mohon bertahan ya nak, bertahan. Ibu sayang sama Murni. Ibu sayang sekali sama Murni lebih dari apapun. Jadi sebentar lagi kamu bakal pergi juga ya? Ben, kalau nanti kamu ketemu sama mama papa aku, tolong bilang sama mereka ya. Kalau aku sama Darto baik-baik aja di sini. Pergi ya, Nay. Kamu jaga diri baik-baik ya. Janji kan? Kok kamu nggak hilang-hilang sih? Ya aku juga nggak paham, Nay. Ini yang jemput lupa kali ya? Atau jangan-jangan masih ada masalah yang belum kelar? Hah? Aku udah jauh-jauh ke Lampung, dan ternyata selama ini kamu gentayangan bukan gara-gara Siti. Ya aku juga nggak tahu, Nay. Karena aku baru sekali jadi hantu, belum paham-paham banget. Kok kamu jadi marah-marah sama aku sih? Ih kamu sih, nggak manusia, nggak hantu. Sama-sama sotoy. Nah itu, aku nggak manusia, nggak hantu, disalah-salahin mulu. Ya udah. Terus sekarang kamu gimana? Ya aku juga nggak tahu. Maaf dok, ini. Oh, nggak apa-apa. Udah nggak ada pasien kan di luar? Udah nggak ada dok. Permisi. Vino. Kamu kenapa sih kayak nggak pernah diajarin sopan santun? Mama seenaknya ganti gedung tanpa ngomong sama aku atau Naya. Itu sopan santun, Mah. Loh, Mama kan udah ngomong sama kamu sejak 2 bulan yang lalu cari gedung yang kapasitasnya besar. Iya, tahu. Kamu responsnya lama banget. Tiba-tiba Naya itu watch up Mama. Dia minta list undangan cuma untuk 75 orang.
Gimana coba? Ya mama langsung telepon BO-nya. Iya paham, Ma. Tapi sabar dikit dong. Gimana pun kan ini kan aku sama Naya. Mau sampai kapan kamu disetir sama dia? Hah? Sejak kamu kenal sama dia, kamu tuh beda banget, Vino. Ninggalin kuliah kedokteran, ikut-ikutan syuting lah. Semua itu karena dia kan? Semua itu karena aku, Ma. Itu semua pilihan aku. Aku yang mau, bukan karena Naya. Ya maaf kalau ternyata selama ini kebahagiaan aku cuma bikin Mama menyesal. Maaf. Mungkin memang seharusnya aku nggak dilahirin jadi anak Mama. Vino! Vino! Untuk apa? Kamu kemarin? Vino udah nggak ada. Maksud saya datang malam ini, ada yang mau saya sampaikan ke Tante. Seharusnya saya nggak pernah kasih kamu. Tante, saya ngerti kalau Tante itu sangat kehilangan. Ngerti. Kamu ngerti. Kamu ngerti perasaan seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya. Ngerti? Vino adalah seluruh hidup saya. Bahkan gak ada seorang pun yang boleh menyakiti hati. Dan kamu yang menjadikan saya satu-satunya orang yang paling menyakiti dia. Kamu tahu, kalimat terakhir sebelum dia pergi. Dia menyesal. Menyesal lahir menjadi anak saya. Sekarang kasih tahu ke saya bagian mana yang kamu ngerti, bagian mana? Hah? Tante, saya udah nggak tahu harus bagaimana lagi supaya Tante nggak benci sama saya. Tapi Tante harus tahu kalau saya itu tulus sayang sama Vino. Saya selalu pengen yang terbaik buat Vino. Dan itulah sebabnya kenapa saya kesini malam ini. Saya ingin mengabulkan permintaan terakhir Vino. Apa maksud kamu? Kalung ini sangat berharga buat Vino. Saya mau Tante sentuh kalung ini supaya Tante bisa bicara sama Vino. Oh, stop, Naya. Stop bicara yang enggak. Stop. Tante, saya mohon. Saya mohon saya ini percaya sama saya, Tante. Tante,
Tante, sekali ini aja Tante. Ma. Ma. Kalian gak butuh kalung ini. Kalian berdua adalah hal terbaik dan sama berharganya dalam hidup aku. Ini buktinya. Ma, maafin Vino karena udah ninggalin Mama dalam keadaan begini ya, Ma. Maaf juga karena Vino udah ngomong sesuatu yang nyakitin hati Mama. Mama minta maaf, Mila. Ini semua salah aku. Gak seharusnya aku hadir di antara kalian berdua. Hai, Ma, sampai kapanpun, aku gak akan pernah bisa milih salah satu dari kalian. Jadi aku mohon berhenti saling menyalahkan. Karena cuma itu yang bisa bikin aku tenang. Aku mohon, Ma. Nay. Kapan kamu pulang ya, Nak? Biar Mama yang jaga Nak di sini buat kamu. Permisi. Oh, masuk aja sini, Nay. Ini namanya Naya, Mbak Wit. Penulisnya hobi banget dikejar hantu sama dikejar deadline. Halo Bu, hai. Saya mau ngasih sinopsis buat novel horor baru tentang Mbak Siti. Ini tentang Siti korban human trafficking yang itu? Iya, Mbak Wit. Yang mengungkapkan kasusnya kan Naya. Boleh saya baca? Boleh. Terima kasih ya. Bisa nggak ya kita nulis bareng? Maksud Ibu? Sebenarnya saya sekarang sedang menulis buku tentang kekerasan terhadap perempuan. Mungkin kita bisa bikin semacam kolaborasi lintas generasi? Tapi saya kan nulisnya dengan gaya bahasa yang ngepop. Memangnya kenapa? Takutnya jadi ngejatuhin image Ibu gitu. Soalnya kan tulisannya Ibu dari segi bobot aja udah jauh lebih berisi. Tapi menurut saya ya Naya, karya yang berbobot itu adalah karya yang
bisa menggugah perasaan, pikiran pembacanya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengomunikasikan karya itu. Sebagus apapun estetikanya, tetapi kita tidak bisa mengomunikasikannya dengan baik, percuma kan? Sastra adalah karya seni dan seni sejatinya tidak untuk diadu. Semua sama mulianya, semua sama terhormatnya. Apalagi kalau karyanya laku di pasaran. Udah pasti kantong kita tuh jadi terhormat, ya nggak? Selamat ya Pak, bayinya lucu sekali. Sudah dikasih nama? Sudah dok, namanya Vino. Sehat-sehat, bahagia terus, nak. Hari ini tuh ulang tahunnya Vino, bukan Vino bayi tadi. Vinonya kami. Jadi rencananya kita mau ngerayain. Ikut yuk. Kayaknya ini mendingan jadi waktu spesial buat kalian aja. Aku duluan ya. Hati-hati ya Tante. Iya, oke. Kak Naya, Udah pipis ya? Mah, ini murni. Murni? Yuyun, Kang Dadang, kamu ngapain di sini? jujur Kang Dadang, Yuyun sebenarnya ada perasaan sama Kang Dadang. Sedikit. Tapi ibunya Yuyun teh lebih setuju kalau Yuyun sama Kang Marco. Nama dia Marco. Keren juga. Itu kan alasan ibu Yuyun. Alasan Yuyun lebih milih dia daripada aku apa? Kang Marco teh baik, Kang. Aku juga baik. Nilai PPKN aku 9, Yun. Kang Marco pinter. Aku juga pinter, raport aku 2. Kang Marco teh punya motor, Kang. Ya udahlah kalau gitu, Yun. Kalau emang kamu lebih yakin sama dia, mungkin memang ini yang terbaik buat kita. Bahagia terus ya kalian berdua. Aku ikhlas. Setidaknya aku pernah jadi bagian kecil dari kebahagiaan kamu. Dan itu cukup. Aku pergi dulu ya. Kalau kalian punya cerita hantu lagi, kita langsung buatkan buku. Penulisnya kita yang cari. Gimana? Royalti gimana? Kita kan punya total omset. Ada biaya produksi, ada biaya distributor, zakat. Nah, kalian dapat 10%. No. Dari keuntungan bersih, kita 60, ibu 40. Loh, kok jadi banyakan kalian? 50-50, take it or leave it. Take it.